sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Provinsi DKI Jakarta kami ucapkan di Blok G Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam acara seminar penyakit hepatitis, TB paru, HIV/AIDS dan kanker cervix kepada tahun 2014. Dan acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Saya hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Basuki Cahayapurnama. Yang saya hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta yang mewakili. Yang saya hormati Prof. Dr. Ali Sulaiman. Yang saya hormati Dr. Anna Ayana, Ketua Persatuan Pemerhati Hepatitis Virus Indonesia, Ketua Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, cabang Jakarta, yang saya hormati Ketua Perkumpulan Pemberantas Tuberkulosis Indonesia, para narasumber, hadirin sekalian berbahagia, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, izinkan kami melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan seminar kesehatan pada pagi ini. Bahwa permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas di Provinsi DKI Jakarta adalah adanya angka kematian ibu dan bayi yang cenderung meningkat, sanitasi lingkungan yang belum baik, penyakit menular belum turun seperti HIV, TB, hepatitis, dan lain-lain. Penyakit tidak menular sudah mulai meningkat seperti kanker, jantung, dan lain-lain karena gaya hidup yang tidak mendukung kesehatan. Oleh karena itu, perlu meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan seminar semacam ini. Tujuannya adalah kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi secara jelas tentang kesehatan terkait penyakit hepatitis, HIV/AIDS, TB paru, dan kanker cervix, dan sekaligus mensosialisasikan program jaminan kesehatan nasional. Dalam rangka meningkatkan kesehatan perseorangan, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan jaminan kesehatan nasional yang dulu Kartu Jakarta Sehat, sekarang menjadi menjadi JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang dikelola langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Peserta seminar ini adalah pengurus dan kader PKK 3 provinsi dan 3 kota sebanyak 200 orang. Datanya lebih dari Pak. Ada materi yang akan diberikan adalah upaya pencegahan dan pengendalian hepatitis yang akan disampaikan oleh Prof. Ali Sulaiman dari Kami sudah hadir di tengah kita. Yang kedua, penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS oleh Profesor Dr. Samsul Jalajauji. Ketiga, penanggulangan pencegahan TB paru
oleh Dr. Anna Uyaina dari RCM. Keempat, penanggulangan dan pencegahan kanker serviks oleh Dr. Eka Rini. Kelima, alur layanan jaminan kesehatan nasional oleh Dr. Sri Ponco Hendri. Kegiatan ini dapat terselenggara atas dukungan dari SKBD terkait, termasuk Persatuan Pemerhati Hepatitis Virus Indonesia dan Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia cabang Jakarta. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan pada kesempatan ini pula saya berharap kerjasama ini dapat terus kita tingkatkan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Dan kesempatan ini pula kami sampaikan terima kasih atas kehadiran para narasumber dan undangan, khususnya tim PKK yang nantinya akan dapat meneruskan hasil seminar ini kepada warga masyarakat di DKI Jakarta. Perlu kami informasikan juga, kami juga mengundang Ibu PKK untuk hadir dalam acara peringatan Hari Autis Dunia yang akan diadakan setelah seminar ini. Jadi hari ini nanti tepat di Balai Agung pada pukul 2 siang, dan insya Allah akan dibuka oleh Bapak Gubernur. Demikian yang dapat kami laporkan Bapak Ogu. Selanjutnya mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asisten Kesmas, para pejabat dari Dinas Kesehatan, juga Ibu Penggerak PKK yang mewakili. Yang saya hormati Prof. Dr. Ali Sulaiman, Ibu Dr. Anna Uyaina, Ibu Rohana dari KPAP, dan seluruh Ibu PKK yang hadir pada pagi ini. Selamat pagi, selamat siang kepada semua. Yang pertama, kita bersyukur pada Tuhan kita ada kesempatan lagi untuk seminar yang penting, karena jujur saja Jakarta ini selain HIV yang berkembang begitu pesat, bukan kantong yang pesat ini masalah, terus juga kanker serviks, termasuk masalah TB paru ya, TB paru, tuberkulosis, dan tentu yang lebih bahaya juga adalah hepatitis sebetulnya. Kita mengenal, saya kira dari kecil dari hepatitis A, kita suka bilang sakit kuning, itu karena kita makannya jorok aja, kita makan sembarangan. Tapi juga yang lebih repot kalau kena hepatitis B dan hepatitis C. Nah, tentu kami mendorong, kenapa meminta Ibu PKK hadir. Kami berharap Ibu PKK ini bisa mendorong jadi model untuk melakukan tes secara sukarela. Nah, sama seperti yang kita lakukan di KPAP itu VCT, Voluntary Consulting Testing, untuk mengetahui status HIV-nya. Karena kita tahu status, kita lebih gampang membantu. Nah, ini juga yang tidak kalah penting adalah soal kanker serviks ini. Ibu-ibu harus jadi pelopor. Nggak ada, pokoknya kami wanita, mau menikah, mau tidak menikah, mau janda, atau yang masih apa istilahnya masih belum menopause, semua harus diperiksa. Nah, ini ibu-ibu yang harus jadi model menggerakkan, datang ke puskesmas, kami lagi menyiapkan di pasar-pasar. Nah, saya minta Dinas Kesehatan, kenapa taruh di pasar klinik untuk tes seperti ini? Karena banyak sekali ibu-ibu itu malas ke puskesmas. Tapi kalau nunggu di pasar, sayur agak murah, buah lebih murah, sebagian suka. Nah, sambil nunggu itu tadi, tes. Nah, sekarang Prof. Ali bilang, yang jadi masalah bukan tesnya Pak, udah tahu hasilnya bagaimana. Nah, itu yang kita harus anggarkan. Kalau yang tidak mampu itu harus kita bantu. Dia orang udah tahu. Saya punya teman, ini menarik. Kami waktu di DPR RI kan dapat tes gratis ya. Kita ada in-house itu mau tes gratis. Teman saya ini yang satu ini dia tidak mau tes. Kenapa tidak mau tes? Dia jawabnya santai sekali. Nanti udah tes ketahuan kita sakitnya apa. Kalau tidak tes kan sehat terus rasanya gitu. Itu adalah satu
persepsi yang salah. Kita harus mulai merubah persepsi ini. Saya ketemu satu dokter estetika, dokter masih keluar ya. Dia bilang begini, saya bilang banyak kok orang yang makan minum sembarangan umurnya masih 80-an juga tuh. Merokok, tidak cek kesehatan, makan seenaknya, minum seenaknya, umurnya panjang. Terus dia jawab, kamu salah katanya. Salahnya kenapa? Ada hemat setengah mati, jaga kesehatan, lewat juga sebelum umur 70. Kalau gitu kita bilang, buat apa kita cek kesehatan? Buat apa kita tahu kesehatan? Kita biarkan saja. Kita salah. Ada orang dilahirkan, memang organ tubuhnya itu dia sembarangan saja, bisa sampai 80-an umurnya. Jadi kalau dia merawat diri dengan baik, hidup dengan sehat, dia bisa mendekati 100. Nah yang udah dilahirkan pas-pasan, umur 60 saja lewat, kayak mobil aja kan, usianya, sembarangan 40 lewatnya. Jadi harusnya berpikir seperti ini. Nah tugas kami di sini adalah membuat istilahnya gampang, otak, perut, dan dompet warga DKI penuh. Kalau otak yang penuh kan berarti ya sehat rohani dari sisi agama, budaya, kecerdasan, sekolah penuh. Kalau perut penuh ya sehat, dompet penuh ya daya beli. Kalau tidak sehat, uang juga habis, sama. Nah saya sendiri, bapak saya itu meninggal karena hepatitis C. Jadi pengerasan hati. Waktu kita bawa ke Cina, itu 6 bulan, jadi bapak saya tidak mau. Karena dokter-dokter di Cina itu kasar sekali perawat. Jadi perawat yang paling ramah, paling baik itu di Indonesia sebetulnya. Senyum, wah kalau salah tikus, udah kakak bisa baca tulisannya lagi, pesen banget, itu pun repot. Jadi bapak saya kita pulang saja. Ngapain di sana 6 bulan? Ya saya pun dikira tidak sekolah, tapi kalau di restoran makan hotel, di hotel agak kecil, saya betul-betul tidak bisa baca tulisan Cina itu. Tiongkok kita sekarang ya, dari jauh. Gimana mau order makanan? Ya saya tunjuk yang sebelah terus tunjuk-tunjuk kayak gitu aja gitu. Lalu dia marah-marah, dia pikir mukanya juga muka Tiongkok lagi kan. Dia pikir ini pasti orang kampung yang datang ke kota, ke Guangzhou, yang tidak sekolah gitu. Saya cari akal gimana supaya dia mau hormatin saya lah jadi saya. Baru saya ketemu, saya keluarkan kartu kredit emas saya. Saya ramai-ramai aja gitu. Jadi dia begitu lihat, wah yang bahasa Inggris semua sudah datang berhormat. Nah itu cerita dulu. Saya mau kasih cerita ini kenapa supaya ibu-ibu nggak kantuk juga itu sedikit, supaya semangat. Tidak semua orang mengerti bahaya hepatitis C. Nah saya pun waktu diminta suntik antinya gitu, tahu bapak kena, saya pun menolak. Ngapain? Saya kena positif akhirnya. Saya disuntik interferon 72 kali. Bahayanya mahalnya minta ampun. Suntik interferon itu untuk supaya buat jadi negatif. Nah kalau saya tidak mampu, mungkin saya tidak bisa sesehat hari ini. Karena udah dites, kita kali bilang kan, nah sekarang sudah ada obatnya ya Prof ya. Sudah ada obatnya, sudah diminum. Kalau zaman saya tahun 97 itu sekali suntik 275.000. Suntik 2 hari masih nunggu lagi. Kalau trombositnya tidak turun, kalau kursi berdarah, ya tidak boleh suntik. Kalau suntik nanti demam, udah mulai baik kan? Baik. Nah saya membayangkan kalau orang-orang yang kena sakit seperti ini tidak mampu berobat, ini menjadi tanggung jawab Pemprov. Jadi itu Prof Ali, kami akan coba anggarkan sama seperti Kartu Jakarta Pintar. Nah kami saya merumuskan, jadi prinsip Pak Gubernur sangat sederhana, tidak ada seorang pun boleh tertinggal karena dia miskin atau tidak tahu. Nah tapi yang lebih menggemaskan lagi, kita udah mau mampu, kita udah mau tes, tapi ibu-ibu tidak mau mendorong orang untuk tes. Nah ini lebih menggemaskan lagi. Harusnya kalau sudah ada tes, dorong tes saja. Saya tes kok, HIV saya tes.
Walaupun saya tahu saya nggak pernah jajan gitu, tapi kita perlu tes. Siapa tahu kalau kita ke dokter gigi kena. Jadi tidak ada sesuatu yang harus membuat kita merasa malu kalau kena sesuatu gitu. Nah kita suka persepsi itu kalau ada penyakit nggak berani ngomong gitu. Nah kemarin bulan lalu dokter saya langganan nomornya dari tahun 97. Katanya sekarang harus ada tes endoskopi. Kalau di barat perusahaan asuransi itu menggratiskan tes endoskopi. Kenapa? Karena kalau si customer-nya ini kena kanker usus, dia lebih tekor. Lebih baik suruh mereka lakukan. Dan itu pun hanya 20% melakukan. Karena mesti puasa, mesti buang. Nah lucunya di Cina atau di Taiwan atau di Cina khususnya, itu di salon-salon itu lakukan endoskopi. Karena mereka percaya kalau usus besarnya itu bersih, mukanya juga cakep gitu. Gak ada jerawat, gak ada apa. Jadi ibu-ibu kalau ada endoskopi gratis tuh harus pergi tambah kecantikan itu, estetika ya. Itu bagian dari estetika. Jadi ini ya, hari ini seminar kita ini harusnya seperti itu. Ibu itu harus berpikir dengan mengetahui status penyakit kita. Itu bagian dari kesehatan kita, kecantikan juga sudah estetika. Endoskopi dibuang itu jadi khususnya juga jadi teropong. Nah kita belum sampai ke situ karena kosnya cukup mahal. Kemarin saya sampai ke CT scan, MRI. Kemarin sampai ini lebih gila lagi nih, saking cobanya nih. Sampai PET scan saya masuk. Suntik itu yang radioaktif. Kita pengen tahu ada kanker nggak? Masuk. 5 menit kata, gak apa-apa, tes saja, saya mau tahu ada sisi mana. Atau tes darah kadang-kadang kan tidak ketahuan ada tiroid atau ada tumor markernya seperti apa. Nanti tes. Ya udah tes, kayak dokter telepon saya masih boleh marah-marah karena sarafnya bagus semua. Saya juga suka pakai Yankes gitu. Kalau pagi-pagi udah kesel, udah marah, saya panggil ke Yankes dulu. Tolong Pak Pram, apa? Tensi dulu. Begitu tensi 100 sama 70. Udah, boleh marah-marah lagi, kita masuk apa lagi begitu. Karena tensi. Nah ini hanya satu macam gurauan. Saya harus tes. Dulu kalau saya ada mau muntah rasanya, nggak tahu flu atau lever, saya cek darah langsung SGPT, SGOT. Baik sampai hari ini SGPT, SGOT saya nggak pernah naik. Karena saya rutin, tiap 3 bulan saya tes. Saya mau tahu kondisi saya seperti apa. Karena saya kerja terlalu padat. Kita harus tahu. Nah ini sifat ini yang saya harap ibu-ibu bisa tularkan ke tetangga-tetangga PKK semua. Jadi kita tes. Nanti kalau yang kurang anggaran, lapor ke Dinas Kesehatan kita anggarkan supaya semua orang sehat. Kalau semua orang sehat enak. Coba kalau yang sakit di rumah, ya waktu seminggu sih masih semua jengukin ya. Kalau udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, stres. Yang sakit stres, yang di rumah stres. Nah kalau pencegahan kita lakukan, kami yakin kita akan hemat uang banyak. Yang negara ini akan makmur. Apalagi tahun depan 2015 kita akan menghadapi masyarakat ekonomi Asia Tenggara dan perdagangan bebas Asia Tenggara. Kunci untuk memenangkan persaingan dagang ke depan, pertama apa? Sehat, terdidik, dan ketiga tentu saja sama penting adalah pelayanan terpadu satu pintunya di pemerintahan. Jadi orang mau ngurus apapun beres. Nah itu yang kami siapkan. Dan kita yakin kita masih jadi pemenang untuk menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Karena kita tuan rumah kan di sini, penduduk kita lebih banyak. Yang penting sehat. Jadi kalau ini kena kanker serviks, aduh pusing gitu. Kena TB paru, ada HIV, atau ada hepatitis B atau C, dan dia tidak tahu, minum lagi, begadang lagi, langsung gitu. Nah nggak semua bisa tes. Prof Ali masih tahu ada alat yang buatan Prancis itu, kalau ditembakkan itu bisa mengukur kekenyalan lever ya. Dulu cuma ada di Medistra yang punya, sekarang di Siloam sudah punya. Saya termasuk orang yang agak
barang gue, saya suka gitu kau tes. Ada suruh saya tes apa, saya suka, saya mau tahu. Dokter tawarin tes drivernya, kekenyalannya masih bagus nggak? Ditendang, ya udah nggak apa-apa. Saya cuma tanya aja, ada efek nggak? Kalau minum ini masih ada efek. Saya lebih suka tidak minum obat. Makanya lebih baik kita pencegahan, kita tahu kondisi kita, jadi kita bisa tahu olahraga kita bisa sampai seperti apa, kita bisa makan minum apa. Nah, masih boleh minum wine nggak? Boleh minum bir nggak gitu? Kalau Anda tahu ada level ada masalah, ya jangan minum bir. Jadi sekali-sekali boleh lah. Kalau lagi ke Berlin dingin-dingin ada sosis enak, minum bir sana boleh. Sekali-sekali boleh bro ya. Itu boleh sekali-sekali katanya. Tapi jangan terus-terus. Kalau sarafnya semua bagus, dicek bagus, makan durian 1 biji boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau udah tes semua mulus, tidak ada sumbatan, ya boleh. Tapi ya jangan banyak-banyak, kalau tiap hari kirim ke rumah saja gitu kan. Udah bagi-bagi. Nah itu inti dari sambutan saya. Pak Gubernur ingin sekali warga DKI itu sehat. Untuk mulai sehat, sekali lagi kami menaruh harapan kepada Ibu PKK untuk jadi provokatornya gitu loh. Jadi kalau ngomong-ngomong bukan ngomongin, dia belum beli TV baru loh, TV baik kami bukan. Mesti ngomong gitu. Saya sudah ikut visit tim yang voluntary consulting testing HIV. Nah, saya udah tes cervix tuh pasar ini di puskesmas ini. Saya udah tes hepatitis tuh. Jadi panas-panas ini mesti gitu teman. Berapa kadar kesehatan Anda? Mau usah ukur-ukur lingkar perut lah, mau usah nanti tersinggung barang-barang. Itu juga relatif, ibu juga suka salah kan? Tapi orang yang memang suka yang model-model berisi kok gitu. Jadi gak usah dipaksa-paksa sampai kurus sampai jelek gitu. Ya gak usah gitu, jadi bulat terus jadi lonjong gitu kan. Ya gak usah juga. Nah yang penting organ-organ dalam yang tidak terlihat, yang dikira sehat itu sehat. Nah harus dilakukan. Banyak orang tidak tahu kalau tidak tes. Kalau udah tes, ketahuan. Oh ada ini, ada ini. Jadi perbaiki, dibereskan sebelum lebih parah. Demikian dari saya terima kasih pada narasumber, Dr. Ana dan Prof. Ali yang bersedia kasih. Sorry Pak Dedi tadi gak lihat tadi, lupa saya. Tapi sebutin SKPI susah banget. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana. Nah, udah cocok sama ibu-ibu mainnya. Terima kasih. Pagi-pagi sana dulu. Oh itu udah ada prototipe Pak? Dia baru bikin model bodinya. Kita kan pengennya kan kamu bikin relnya juga, dicoba dong. Oh ada yang baru. Soalnya apa? Setiap izin infrastruktur yang kita berikan itu resikonya juga ada. Soalnya infrastruktur panjang kan. Kalau mangkrak gimana? Mau bongkar juga repot. Gitu, ya. Terkait dengan sampah. Bisa aja oknum di sampah mainin kan. Selama ini kan dia bisa aja dapat berapa rit, dia bohongin 300 rit, kalau kali 200.000 60 juta tiap hari. Kalau ada rezeki orang dipotong kan pasti ada yang tersinggung. Nah kalau tersinggung seolah-olah kita dikerjain kan. Nah makanya mesti temukan dulu. Nanti jam 3 saya mau rapat dengan mereka.